Dalam hidup itu memang banyak sekali ya kenangan-kenangan terindah. Tapi sekali lagi ingat, kenangan itu ada, peristiwa pernah terjadi, kita boleh mengingat hal itu, tapi jangan terperosok ke dalamnya sehingga jadi kayak berlarut-larut, gak bisa move on, ntar malah jadi kayak sedih terus bawaannya. Hey, remember, we are here with you, pop party, let's pop up some fun, okay? Jadi di malam minggu ini kita temenin dengan hal-hal yang menyenangkan. Udah gitu bintang tamu kita juga kan yang luar biasa banget. It's yang hari ini kita temanya apa? Young and Proven. Nah, udah muda, terus lagu-lagunya juga sangat diterima di semua tempat kan. Jadi luar biasa sekali, makanya we are always giving you an inspiration. Nah, inspirasi kita hari ini adalah Lini. Hai Pisces. Hai Pisces. Nah sekarang ini tadi kita udah bawain lagunya adalah Kenangan Terindah. Lini ini kan dari Bali kan? Dari Bali. Jadi dari umur berapa sampai umur berapa di Bali? Aku dari kecil, dari baru lahir. Sampai umur 19 tahun. So jadi di Jakartanya tuh baru? Bener-bener karena ajang Iya. pencarian bakat itu? Iya. And then you moved here? Yes. Dan? Karena kan sebenarnya ya aku bisa kuliah dan lain-lain kan. Sebenarnya udah kuliah sih Kak. Yeah. Cuman papa tuh kayak sebenarnya dari awal papa itu pengen banget aku mengikuti passion aku gitu di musik. Oh that's very nice. Iya, jadi papa tuh emang gitu sih kayak. Tadinya kuliahnya apa, sorry? Kedokteran gigi. Wow. Dari kedokteran gigi akhirnya papa bilang enggak, udah kamu kayaknya kesini. Iya, tapi karena kemarin aku pengen kayak meneruskan apa yang mama mau, jadi aku melanjutkan kedokteranku juga. Oh, so you're both now. Iya. Kapan lagi ya? Gitu, dok, aku sakit gigi. Terus langsung ngomong daripada sakit. Tiba-tiba Jadi dinyanyiin. dangdutan dong aku. Yang penting kan menghibur pasien-pasien tuh kalau ke dokter gigi ada yang stressful loh. Ada yang kadang-kadang kayak aduh takut karena kan bunyi gitu kan ngilu-ngilunya itu. Takut. Tapi yang pasti sekalipun mereka ya Lini ini kan jebolan ajang pencarian bakat. Setelah gitu kan waktu lagi kompetisi itu kan saingannya banyak gitu kan. Tapi justru lucunya Lini tuh malah jadi punya teman dekat dari hasil pertemanan selama di kompetisi itu. Sama teman-teman lain maksudnya gitu. Iya. Dan masih sampai sekarang masih kompak lagi. Masih banget. Ini beneran kompak nih? Beneran dong. Enggak, kadang-kadang bukan apa-apa, nah ngomong kayak gitu kan kadang-kadang ya nggak apa-apa, namanya dunia entertainment kan Bener, ketemunya kadang-kadang cuma sebentar-sebentar tapi Iya. ya besties gitu kan. Pisces tuh enggak gitu gak sih? Maksudnya kayak Pisces tuh anti banget gak sih? Iya, Ya kan? tulus. Iya. Iya. Oke. Oke, kalau begitu langsung aja Nirna pengen kamu mendeskripsikan teman-teman kamu dalam 2 kata. Kita lihat foto-foto ini ya. Aduh, maaf Silakan, ya guys. foto ini adalah Liodra. Liodra. 2 kata. Takut banget. 2 kata. Dia tuh anaknya tidak terduga. Ya. Tidak terduga. Terus dia anaknya manja. Oh, tidak. Itu kayaknya bukan 2 kata ya, tapi 2 sifat kayaknya. Oh gitu ya? Terus apa? Gimana Ya, sih nggak ini tuh apa-apa. mendeskripsikan Tidak kan? terduga dan manja. Liodra. Oke. Tapi maksudnya manja bukan manja negatif ya. Manja Kayak lucu. dia tuh kan jadi dalam satu ajang itu kita tuh kan lama ya di situ berbulan-bulan gitu. Yeah. Jadi aku sama dia tuh manja ke aku gitu maksudnya. So who's actually older? Yang lebih tua siapa? Aku. Oh. Jadi dia tuh udah kayak adik gitu loh. Jadi kayak kali ini temenin kayak gitu. Oh lucu. Kayak gitu. Sampai sekarang lagi? Sampai sekarang. Oke, kalau gitu yang berikutnya adalah Tiara. Tiara. Ketawa? Apa ya? Wah, ini seru nih kayaknya. Bukan ke Tiara. Aku tahu nih kayaknya dia berusaha menyaring ya. Tiara. Sesopan mungkin gitu kayaknya. Tiara tuh mendeskripsikan dia tuh dia anaknya receh. Gitu banget. Oke, Receh banget. Terus nggak jaim. Oh, that's nice. Nice ya, nice. That's nice. That's very nice. Oke. Foto berikutnya. Kita mesti Ini ribet cepet Ziva. lagi Ayo, biar bener dia. kan? Siapa?
Ziva. Yes, Ziva. Ziva, dia tuh sama banget sih sama aku. Pecicilan anaknya, Oke. bucin banget. Dia bisa juga kak. Oh, Alah. udah ketahuan. Kalau udah cinta, semuanya buat dia. Ini bucin banget. Oke. Sama lah ya. Baik, berikutnya. Keisha, bah. Keisha. Keisha dia anaknya perhatian banget. Oh, Perhatian banget, pengertian juga. oke. Dia pura-pura rada nggak pengertian, padahal dia pengertian gitu. Oh, that's nice. Nah, itu paling seneng ya. Kadang-kadang kan kita suka lihat ya, maksudnya perempuan itu kan pada dasarnya sifatnya aja udah kompetitif gitu kan. Ditambah lagi kamu lahir dari ajang yang very kompetitif. Tapi ternyata kompetisi itu hanya berlangsung di panggung aja. Iya. Di belakang itu semua, Bahkan di panggung enggak sih, kayak mungkin orang-orang nontonnya gitu. Iya. Cuman kita di belakang tuh kayak yang lu bisa gitu, semuanya gitu. pada penyemangatnya gitu. Ya kan we never know. Kadang kan sometimes ya itu Nan bilang kan, naturally Iya. women are very competitive. Ternyata enggak. Enggak. Jadi ya. Yang kompetitif tuh fans kadang. Hah? Fans. Dulu sih, tapi sekarang Oke. nggak tahu ya. Kalau aku nggak sih. Misalnya kayak yang lebih ke mungkin kalau dari fans yang agak yang gimana ya? Ya Fanatik. kadang kayak nggak bagusan ini lah pada ini, kebagusan itu gitu kan. Ah. Jadi kan kita yang merasa dibandingkan kan apaan sih gitu nggak sih? Oh, Ya tapi kan? jadi kalian tuh udah pada siap jadi ternyata. Karena dunia entertainment kembali lagi adalah you just have to be true to yourself. Yes. Jujur apa adanya, ya kalau misalnya ada teman yang sukses ya kita support. Betul. Kenapa tidak ya Benar, kan? iya. Nah, kenapa kacang? Terus itu jadi receh juga sih. Oke, What? so I wanna know, kembali lagi, yang buat kamu jadi inspirasi, kalau misalnya kamu membuat lagu, itu apakah ada roots-nya nggak sih? Maksudnya ada benang merahnya nggak? Kayak misalnya kamu hanya mengenai cinta, atau kamu mengenai kehidupan, apa kamu mengenai alam, apa? Lebih ke kalau aku tuh bisa gimana ya? Kalau aku tuh bisa bikin lagu di saat aku merasakan sesuatu. Oh, Aku tuh nggak tahu ya, mungkin masih belajar juga sih kak. Karena masih belajar, aku juga masih belajar untuk menerima cerita orang lain. Coba ditulis, udah dapat belum rasanya? Kan belum tentu semua bisa dirasakan kan. Iya. Nah kalau udah perasaan pribadi kan udah pasti bisa. Oh, gitu. bisa. Ya, Bisa bener. banget lagi. dalam bener. Dalam bener gitu kan kalau pribadi. Jadi mungkin untuk sekarang aku masih nulis laguku sendiri dari pengalaman pribadiku gitu. Karena kalau dari orang lain tuh aku masih nyaring gimana ya caranya ngerasain. Makanya kamu bikin serasa itu. Iya gitu. Jadi kalau Plon Restu itu emang cinta, Iya. tentang cinta yang emang misalnya true storyku gitu. Iya. True story. Terus kalau Sisa Rasa juga, cuman itu tentang orang tua sebenarnya. Coba kalau didengar ya kayak bukan orang tua sih. Tapi it's actually from, I'm sorry ya, It's okay. The loss of your mom. Tahun 2000, Ini tahun ini bulan apa ya? Juni 7 Juni. 7 Juni. Ini kamu buat berapa lama kemudian? Sisa Rasa itu sebenarnya awalnya liriknya itu tentang melanjutkan si Plon Restu ini. Oke. Ceritanya bukan nggak move on tapi kayak masih ada rasa yang pengen aku ceritain lewat lagu gitu loh. Terus akhirnya di saat aku menulis si Sisa Rasa ini tentang dia itu kayak ada yang lebih sedih dibanding itu gitu loh. Kayak kehilangan mama ini lebih sedih dibanding itu. Jadi kayak aku lebih bisa menaruh rasa dalam lagu itu gitu. Be strong, Thank you. life goes on, Yes. and keep on You too. having that feeling. Ya. Karena perasaan yang membuat kita jadi kaya. Benar. Ya. Ya. Yesus banget sih perasa semua di sini. Asli. Nah, sekarang yang pasti mengenai perasaan juga nih. Kamu harus pindah dari Bali. Dari Bali. Dari Bali, Dari Bali dari ke kecil Jakarta. tuh. Iya, Bali ke Jakarta tuh dah. Terus gimana tuh? Ya gimana tuh? Keluarin dong Balinya nih. Ya terus gimana tuh? Ya gimana kamu cope up dengan perpindahan itu semua gitu? Apa yang paling kamu kangenin dari Bali? Karena kan beda loh, ritmenya aja Bali. Jakarta. Beda sih. Kalau misalnya ke Bali tuh rasanya liburan ya sih. Nggak ada Kan kerja-kerja. kamu dari sana, maksudnya kamu tetap even though kamu dari sana kamu tetap ngerasa Liburan. ya, liburan aja. Bener. Karena mungkin aku terlalu fokus di sini. Oke. Bener-bener papa tuh bener-bener yang pengen mau aku fokus banget di karir.
karena mungkin papa udah melihat potensi atau apa gitu ya dari anaknya gitu. Jadi papa tuh mau aku fokus di karir, pokoknya fokus di karir gitu. Iya. Nah karena saking fokusnya aku di karir, jadi kalau ke Bali rasanya kayak orang liburan, holiday gitu kayak wah Bali nih ke Iya. pantai yuk gitu. Iya. Coba kalau misalnya aku dulu selama 19 tahun hidup di Bali, Iya. itu kayak mau ke pantai ngapain sih, mending di rumah gitu. Akhirnya sekarang lebih menghargai. Iya, lebih menghargai. Jadi kayak kalau dulu udahlah mending kalau mau nyari baju udah ke mall nyari baju pulang gitu. Kalau sekarang tuh rasanya ayo kita kemana kek, ke tempat-tempat yang nggak pernah aku dulu ke sana gitu. Nah. Kamu tapi beradaptasinya cepet banget ya, maksudnya kamu tidak ada yang kental tuh Bali-Balinya tuh. Masa sih? Tidak terdengar tuh, dari tadi malah saya yang lebih Bali. Masa gitu? Ya nggak tahu, nggak ada tuh. Masa nggak ada kayak gitu? Nah, Itu kali ya? itu Bali tuh. Nah tapi ya sekarang balik lagi yang kamu ngomongin, kita kan Bali tuh banyak banget traditionnya. What do you like the most dari tradisi Bali, segitu banyaknya budaya di Bali? Favorit, yang jadi favoritnya kamu apa? Yang jadi favoritnya itu lebih ke ada yang namanya Hari Raya Nyepi. Oh, Tahu? karena nggak ngapa-ngapain di dalam ruangan. Bukan tidak ngapa-ngapain. Tapi Aku memikir kayak tidak ada selain di Bali. betul banget. Iya sih? Iya, Iya, karena bener-bener yang namanya kita tanpa HP, iya. HP oke lah, tapi ya kita nggak kayak yang lancar sinyal. Iya, Karena kalau dulu masih oke Kak, tapi kalau sekarang tuh pada dimatiin semuanya. Ya bener-bener ya. Bener-bener nyepi. provider semua mati. Kalau dulu masih ada, sekarang Iya. mati gitu. Terus Kak, Awesome ya, keren sih itu aku iya, suka sih. jadi kan Detox. detox, selain detox juga bagus untuk apa global warming juga Yes. kan. Mm-mm. 24 jam tanpa listrik Listrik. apapun. Jadi kayak aku suka aja dan itu cuma ada di Bali gitu. Berarti kalau dari kecil di Bali tari pendet dong? Mohon maaf. Kenapa Aku tuh nggak Bang? bisa nari, aku tuh nyanyi. Jadi dulu mama Nggak bisa, itu orang Bali nggak bisa tari pendet. pendet bukan pendet. Ya kan saya bukan orang Bali. Pepe. Pendet. Pendet. Yes. Oke baiklah. Aku nggak bisa nari pendet, tapi aku kayak bisa nyeledatnya aja. Oke nyeledet silakan. Nyeledet tuh kayak tetet gitu matanya. Iya tahu saya seledet. Kan saya dulu, Ayo bisa. Bu yang Bali yang mana ya? Seledet pong, Iya, seledet pong. kalau mama penari. Iya. Mama penari. Jadi kayak mama tuh dulu Aku paling suka nggak ininya, aku paling suka ininya. ya gini kan. Oh. Iya kan. Terus oh iya tuh malu banget. Terus kayak aku nggak bisa pribadi. Aku nggak bisa nari banget tapi bisa lihatnya terus agem gitu bisa lah gitu. Terus misalnya kayak gini. Yes. Terus kalau Aduh, dikasih takut banget jangan dong. Gue pressure nih Kak abis ini takut nggak bisa salah gitu kan. Ntar gini nak Bali kok sih bisa Sing ngigel bisa gitu kan, seledet. takut gitu. Ya, nggak apa-apa, tinggal Keluar seledetnya. bahasa Balinya. Jadi kayak misalnya gini ya. Kak takut banget Kak ya Allah. Gue nggak bisa kak. Lu jangan suruh gue berdiri ya. Iya. Misalnya gini. Heeh. Terus ngeliat tuh gini. Gitu. Luar biasa. Gila keren banget. Tebel. Tebel. Takut banget loh. Iya itu aku baru dengar loh. Itu apa istilah tadi? Tebel. Tebel. Tebel iya. TBL. Takut banget loh. Iya, aku tuh baru dengar kemarin. Kemarin tuh awalnya aku dengar tebel-tebel itu aku terhina. Kok gitu? Kenapa bilang gitu? Aku tebel. Bukan. Salah arti. TBL. Iya. Coba Kak. Apa? Takut Tebel. banget loh. Apa gimana? Takut banget loh. Takut banget loh. Takut banget loh. Oh, takut banget loh. Gitu. Belajar sama anak kekinian ya. Udah cantik, pinter, jago nyanyi, lembut, cinta budaya Indonesia. Gawat sih ini Takut. sudah ada orang yang dekat sekarang bersama kamu? Tidak. Oh sudah? Tidak Ya ada. ampun. Aku juga tidak tahu ya kenapa aku tidak bisa kalau dideketin sama cowok tuh kayak nggak bisa ngerespon gitu, susah gitu. Nggak tahu apa karena terlalu lama jomblo juga saya tidak tahu ya. Oke, berarti sudah jelas sekarang pemirsa Ya. Kembali ini single Single. available dan Available. tapi ini juga baru dapat bisikan nih bahwa 17 Desember kemarin, oh my god, Apa tuh? nyanyi, bikin musik, bisa nyeledet, ya belum narinya ya nggak apa-apa ya, bisa Ya, nyeledet ya, bisa ya. dikit lah. Bisa dikit, tapi ternyata 17 Desember kemarin ini kamu main film, Iya. mainnya sama Jude Minnie lagi kan? Iya sama ibu curhat. My Kenapa sih? god. Kenapa sih?
Kenapa sih? Kenapa sih gue? Enggak, bocor aja, enak sih. Nggak apa-apa, nggak usah pakai rem di sini. Oh gitu. Dolin aja. Oh gitu, tolong aja. Dolin aja, oke? Ya, Apa gimana? takut banget loh. Ya Oh, tapi perasaan kamu akhirnya masuk ke dunia Perfilman. Itu consideration-nya gimana? Jadi waktu itu kayak ya aku emang anak teater juga sih Kak. Oke. Jadi ya maksudnya adalah basicnya gitu, walaupun nggak basic-basic banget kan. Ya beda lah drama sama film kan. Menurut aku kalau drama tuh lebih ke yang gimana sih? Ini drama, genre-nya drama. Jadi drama. Ada Tapi bukan aku di sini lebih kayak anak nakal jahil gitu. oke baik. Gitu. Terus akhirnya ya udah karena mungkin aku ada basic, jadi waktu itu casting gitu di situ. Terus akhirnya oke, aku main gitu. Berharap nggak waktu casting? Maksudnya kayak, aduh aku pengen banget. Sebenarnya seberapa besar keinginan kamu untuk masuk ke dunia perfilman? Besar banget. Serius, karena aku suka banget sih main film tuh seru tau. Maksudnya ya kan seru tau, gue kayak ngasih tahu, enggak Kak. Padahal aku dulu nonton filmnya Kakak, paling suka selalu nggak tahan di saat Kakak masuk jurang. Oh, Ya tau lah ya film si apa ya. Heart Eater. Heart Itu. Jadi kayak itu. Terus aku kayak, wah gimana ya main film ya rasanya. Terus akhirnya main film deh. Oh ternyata gini. Oh ternyata kameranya nggak satu angle doang. Oh ternyata gini gitu. Ternyata ini ya susah juga ya. Ini aku lebih mikirin. Kesulitannya berapa dibandingin nyanyi? Kamu kan udah menguasai nyanyi, tapi begitu kamu masuk ke dunia perfilman tuh maksudnya kayak, ternyata kan video klip juga gue main gitu kan. Begitu masuk ke dunia perfilman kamu ngerasa mulai dari awal lagi atau it's okay? Kalau dari awal enggak sih, tapi kalau kesulitan di antara nyanyi dan film menurut aku sama-sama sulit karena mereka punya kesulitan yang berbeda. Gitu. Jadi kalau film ya gimana sih kita caranya buat masuk ke dalam cerita itu, kalau aku sih gitu. Lebih kalau aku problem kemarin tuh lebih kayak gimana caranya aku ngertiin apa yang Pak Herwin mau, sutradaranya mau gitu kan. Apa yang Pak Herwin mau. Silakan nih promoin dulu judulnya. Oh iya, judulnya Kapan Pindah Rumah guys gitu. Kapan Pindah Rumah. Direkturnya adalah Pak Herwin. dan mainnya sama siapa saja? Jadi yang main itu ada aku, ada Bucut, ada Om Indro, ada Abun Sungkar, ada Kak Clara Bernadette, ada yang lain juga sih. Wow, jadi masuk nih ya dunia film. So it's not, kadang-kadang kan gitu, ada temen aku penyanyi, begitu ditawarin film, ya udah nggak apa-apa deh, setelah lama banget gitu, akhirnya dia bilang oke fine aku ambil. Tapi begitu main katanya, enggak gue udah nggak mau lagi, udah nggak mau. Oh iya. Tapi berarti buat kamu this is not gonna be the last. Ya. This is the beginning. Ya, Good aku luck. candu sih, tercandu. Karena kalau menurut aku selalu menggambarkan kalau main film itu adalah buat kita yang main adalah liburan karakter. Itu berlaku buat kamu nggak? Iya, Ya. iya. Aku merasa senang karena aku bukan menjadi seorang Mahalini gitu, ya kan? Yes. Liburan karakter kan? Iya. Jadi waktu aku ngerasa menjadi di sini aku jadi Kanaya namanya. Iya. Jadi pas aku jadi Kanaya tuh, ya aku jadi Kanaya yang mungkin di saat itu Mahalini lagi sedih, tapi di saat Kanaya aku bisa jadi senang. Mungkin di saat Mahalini jadi sedih, di Kanaya aku seneng, di Kanaya bisa jadi sedih. Kenapa kamu pas lagi syuting pas Apa? is it June? Syutingnya kapan? July? Kapan ya? Lupa lagi aku. Lupa. Kapan ya? Agustus. Ternyata Agustus. itu lupa tuh buat Pisces juga ya. Agustus, September. Aku pikir usia. Ya Pisces gitu gak sih? Aku pikir usia ya. Karena aku kan Pisces kebanyakan sesuatu yang dipikirkan. emang kebanyakan yang dipikirin emang. Iya, jadi Semua juga dipikirin. yang lain kayak lupa nih apa kapan nih gitu. Tapi kita senang kita jadi tahu lebih banyak lagi mengenai Mahalini dan pokoknya semua udah deh. Kita tuh udah tahu mengenai datangnya dia dari Bali, seledetannya juga udah dapat ya kan, cinta budayanya. Dia juga harus fokus dan konsisten dalam usahanya. Terus udah gitu juga apa ya? Kalau Nabila bilang sih ini ya yang harus dimiliki anak-anak muda sekarang ini. Ayo bangkitkan semangat kamu. Berkaryalah karena memang walaupun dunia ini sekarang sedang berubah tapi berubahnya tuh cepet banget. Nah kalau kamu
tidak mencoba mengikuti ritme kecepatan pergerakan dunia ini, kata kunci kita adalah adaptasi. So, siapa yang bisa berhasil di dunia sekarang ini menurut Nirina adalah manusia-manusia yang bisa beradaptasi. Jadi beradaptasilah, sesuaikan diri, dan selain beradaptasi salah satunya adalah kita harus pintar memposisikan diri. Kita bisa ketemu sama orang yang lebih tinggi, kita hormat. Kita bertemu sama orang-orang yang sama-sama kita sama hormatnya juga. Kita bertemu sama orang-orang yang sedang berjuang di bawah kita juga tetap sama memberikan hormat yang sama.